Masih bersama kami di Sindo Malam, pemirsa. Arus balik liburan mulai terlihat di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sebagian besar penumpang didominasi wisatawan dan warga yang memanfaatkan libur panjang untuk pulang kampung. 15.000 penumpang tiba di Stasiun Senen. Hari terakhir libur panjang menjadi puncak arus balik di Stasiun Senen. Dijadwalkan 40.000 penumpang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Sejak 27 Mei hingga 1 Juni, KAI Daob 1 Jakarta telah melayani sebanyak 320.000 penumpang. Dari jumlah ini, 170.000 penumpang diberangkatkan ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Sementara 150.000 penumpang tiba di berbagai stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Momen libur panjang memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok dari kedua arah terpantau ramai lancar. Kendaraan melintas didominasi oleh sepeda motor. Pada hari terakhir libur panjang, wisatawan masih memadati wilayah Puncak Bogor. Meski ramai lancar, polisi mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan dengan menggelar rekayasa lalu lintas. Antara lain pemberlakuan plat ganjil genap dan sistem satu arah untuk kendaraan melintas ke arah puncak. Rekayasa ini bersifat situasional. Untuk antisipasi kita dalam pengamanan jalur libur panjang ini, yang pertama udah jelas kita mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam pengamanan jalurnya. Kita plot titik-titik plotting yang trouble spot atau titik-titik rawan kemacetan. Kita plotting. Dan himbauan kita dari Satlantas Polres Bogor untuk para pengguna jalan R2 maupun R4 yang akan menuju kawasan puncak melaksanakan wisata atau sekedar melintas jalur puncak, kami menghimbau agar menyiapkan kondisi kendaraan dan kondisi fisik si pengemudi itu tersebut. Sementara itu di hari terakhir libur panjang akhir pekan, Taman Marga Satwa Ragunan tetap ramai dikunjungi. Tak hanya warga Jakarta, namun warga dari luar Jakarta pun datang mengunjungi destinasi wisata fauna ini. Beginilah suasana Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta pada hari terakhir libur panjang akhir pekan. Masyarakat baik dari dalam maupun luar kota Jakarta ramai mengunjungi destinasi wisata fauna ini. Selain mengasyikkan, Ragunan juga bisa menjadi wisata edukasi bagi anak-anak mengenal hewan-hewan di Indonesia. Suasananya yang rindang penuh dengan pepohonan cocok bagi para pengunjung yang hendak bertamasya bersama sahabat maupun keluarga. Kenapa milih Ragunan? Ya karena kita juga sebelumnya udah jauh juga ya ke sini, nah terus kayak ya kita menumbuhkan rasa lestari kita lah, gimana supaya keanekaragaman di sini tetap terjaga gitu ya Kak. Iya. Tiket Taman Marga Satwa Ragunan juga sangat ramah di kantong. Hanya dengan Rp4.000 saja pengunjung bisa melihat hewan dan menikmati suasana di Ragunan. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan. Memasuki hari terakhir libur panjang, arus lalu lintas di Bandung menuju Lembang dipadati kendaraan wisatawan yang menuju ke objek wisata. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian akan menerapkan sistem buka tutup jalan. Hari terakhir libur panjang, arus kendaraan dari arah Lembang menuju Bandung maupun sebaliknya mengalami peningkatan. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan Jalan Setiabudi hingga Simpang Ledeng. Petugas kepolisian dari Polsek Cidadap memberlakukan sistem one way dari arah Lembang menuju kota Bandung untuk mengurai arus padat kendaraan. Belasan anggota polisi berjaga di Simpang Ledeng untuk penerapan sistem satu arah. Jadi untuk antisipasi pihak kami apabila nanti terjadi kepadatan, biasanya sekitar jam 2, jam 3, kami mengadakan antisipasi untuk lalin di
diputarkan. Yang dari bawah kita tutup dulu, yang dari atas begini maupun yang dari Lembang kita percepat untuk antisipasi pulang dari pada main Mega. Diprediksi puncak kepadatan arus balik libur panjang di Kota Bandung akan terjadi hingga malam hari nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Di hari terakhir libur panjang, kawasan wisata Braga masih diserbu wisatawan dari luar maupun dalam Kota Bandung. Dengan memanfaatkan momen Braga bebas kendaraan atau Braga Beken, wisatawan berjalan-jalan serta bersuah foto dengan latar belakang bangunan tua. Di samping itu, Bandung Tour on Bus atau Bandros juga seringkali diserbu wisatawan untuk menikmati keliling Bandung menggunakan bus khas kota Bandung tersebut. Diprediksi keramaian kawasan wisata Braga ini akan terus terjadi hingga malam nanti, sebelum para wisatawan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara jalan menuju kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati kendaraan. Para wisatawan yang membawa kendaraan pribadi dari Jalan Mataram maupun Jalan Keleringan berupaya masuk ke Jalan Malioboro. Di pedestrian Malioboro, wisatawan terlihat menikmati suasana kota Jogja dengan duduk atau berjalan santai. Beberapa di antaranya juga nampak bersuah foto untuk mengabadikan momen di lokasi ikonik Yogyakarta. Beberapa di antaranya juga tampak berbelanja pernak-pernik khas Yogyakarta di Pasar Beringharjo. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, Taman Wisata di Candi Prambanan Sleman, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Lonjakan jumlah wisatawan yang berkunjung ini mencapai 2 kali lipatnya dibandingkan hari biasa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sementara sejumlah selebritas tanah air yang telah mendaftar Haji Furoda tahun ini juga batal berangkat ke Tanah Suci. Mereka diantaranya adalah Ruben Onsu, Kimberly Ryder, dan Teguh Wisnu. Setelah menanti dan berharap, artis Kimberly Ryder akhirnya harus pasrah karena tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kimberly mengaku pengurusan visa Haji Furodanya memang terbilang rumit. Hingga akhirnya ia menerima kabar bahwa visa Haji Furoda tidak diterbitkan Arab Saudi. Belum lama menjadi mu'alaf, presenter hiburan Ruben Onsu juga belum mendapat kesempatan untuk terbang ke Tanah Suci tahun ini. Di media sosial pribadinya, Ruben bahkan sudah membagikan momen acara pengajian sebelum keberangkatan. Namun ia masih harus bersabar karena belum menjadi tamu Allah di tahun ini. Sebelumnya, Ruben mengaku mendapat hadiah perjalanan Haji Furoda dari sebuah travel besar sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk berhaji. Aktor Teguh Wisnu juga jadi salah satu dari ribuan calon jemaah Haji Furoda yang batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Meski kecewa, Teguh Wisnu mengaku ikhlas dan pasrah. Para calon jemaah Haji Furoda Indonesia pun berharap ada kepastian terkait penjadwalan ulang keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengkonfirmasi belum menerima informasi apapun soal kabar visa Haji Furoda yang dikabarkan terbit pada hari ini. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Hilman Latif di Makkah. Informasi pembukaan visa Furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut. Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan sebagai apel kesiapan pengamanan puncak ibadah haji 2025. Parade yang digelar di pangkalan dekat Gunung Arafah, Kota Mekah ini menjadi ajang untuk menunjukkan kesiapan penuh semua unit keamanan jelang puncak haji pada 4 hingga 9 Juni 2025. Sekitar 22.000 personel dikerahkan, terdiri atas pasukan keamanan gabungan dari Angkatan Darat, Udara, Kepolisian, Satuan Khusus, serta para sukarelawan yang membantu operasional di lapangan. Beragam pasukan elit turut tampil, termasuk pasukan darurat yang menangani situasi darurat. Arab Saudi juga menekankan pemanfaatan kecerdasan buatan dan sistem digital untuk mengelola arus jemaah dan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan. Gelar pasukan ini menunjukkan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Setibanya di Mekah, rombongan Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung menunaikan umroh wajib. Rangkaian ibadah dimulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, disusul dengan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah dan ditutup dengan tahalul. Kehadiran Amirul Hajj menjadi tanda dimulainya misi kenegaraan dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menak mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga nama baik Indonesia selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina terus dilakukan. PPIH Arab Saudi kembali menerapkan skema murur dan tanazul untuk mengurai kepadatan dan melindungi jemaah. Persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina terus dilakukan. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menjadwalkan seluruh jemaah haji akan bergerak serentak menuju Arafah tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah atau Rabu 4 Juni 2025. Diprediksi cuaca panas ekstrim akan menyelimuti Arafah saat pelaksanaan wukuf nanti. Jemaah diminta tetap berada dalam tenda saat pelaksanaan wukuf mulai pukul 10 hingga 4 sore waktu Arab Saudi. Untuk mengurai kepadatan dan melindungi jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi pada saat mabit di Musdalifah, petugas haji kembali menerapkan skema murur yang terbukti efektif pada penyelenggaraan haji tahun lalu. Murur merupakan skema pergerakan jemaah haji dari arah Arafah menggunakan bus yang hanya melewati Musdalifah tanpa turun dari kendaraan. Jemaah nantinya akan langsung melanjutkan perjalanan ke Mina untuk selanjutnya melaksanakan lontar jumroh dan mabit. Pada tahun ini sekitar 50.000 jemaah akan mengikuti skema murur. Sementara setelah mabit di Musdalifah, jemaah melanjutkan mabit menuju Mina. Untuk menghindari kepadatan tenda dan kenyamanan jemaah, petugas juga menerapkan skema tanazul, yaitu memulangkan jemaah lebih awal ke hotel masing-masing di Mekah setelah selesai melempar jumroh akobah. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Usai jalani pemusatan latihan di Bali, Timnas Garuda bertolak ke Jakarta pada Minggu sore. Tetaplah bersama kami di Sindo Malam.